This is Ideas Session. We will have an in-depth talk about creative ideas from our guest's perspective. Presented by Space Ideas. Halo, selamat datang di Idea Station. Kita bakal ngobrolin tentang seputar ide, kreativitas, anak-anak Bandung. Weh. Dan seperti biasa lu bakal ditemenin sama Razi dan yang pastinya sama Mighty Tiny ya yang bakal nemenin kalian sampai episode-episode selanjutnya. Dan sekarang ya seperti biasa nih kita bakal kedatangan tamu yang spesial ya karena ini bisa dibilang bisnis yang unik. Bisnis kali ya. Iya bisnis. Benar. Ada Mas Radovan. Waduh. Fando aja. Fando aja ya? Fando aja. Gimana Mas? Apa kabar? Aman, lumayan lah. Aman ya? Aman. Gimana nih Covid gini? Dinikmatin aja kali ya. Pusing tapi ya? Pusing mah seumur hidup pusing gitu. Tapi ini pusingnya ditambah ini berarti. Jadi udah biasa pusing, tambah lagi jadi tambah pusing banget. Tapi ya sih kebayang karena semua sektor juga karena tuh. Karena rata nih. Gua event ya kan? Gak event, gue talent management. Ya jadinya pusing. Suka curhat ya. Suka curhat. Dan untuk Mas Fando sendiri nih, Ya. ada sedikit informasi. Mas Fando ini adalah seorang co-founder Ya benar. dari Microgram Entertain. Ini adalah salah satu talent management sama publisher talent di Bandung ya kayak Mondo, terus juga ada Lizzy. Bukan Mondo, Oscar. Sorry, itu cut ya. Oscar, ya ada Oscar Lolang, terus juga ada Lizzy, ada Phil Koplo ya. Phil Koplo tuh. Ada Hills, ada Fazzi Ai, ada siapa lagi ya? Ada baru tuh gue baru inin El Carmoya juga. Oh, Carmoya baru. Terus kemarin baru ngerilis juga sih ada penyanyi hip hop baru gitu. Oh, R&B. Oh, R&B. Cito Gaso namanya. Oh, itu baru. Itu baru. Anjir, berarti banyak banget tuh. Iya lumayan. Itu banyak loh. Sebenarnya kalau yang dari awal mungkin langsung aja kali ya cerita dikit. Dari awal tuh gue jalannya sama Alvin and I. Ada Alvin and I. Dulu ada Depan Turas juga, tapi sekarang udah enggak. Sempat Depan Turas berarti. Ya? Oh iya benar. Ada Lizzy dan Hills. Itu awal-awal. Awal gue jalan sama 4 ya. Sorry ya kalau skip. Terus baru masuk Oscar, Sky. Dulu Soft Blood juga ada Soft Blood. Oh, Soft Blood juga. Terus baru masuk Sky, Oscar. Terus sekarang bantu-bantu di Phil Koplo juga. Terus baru ngainin El Carmoya sama Cito Gaso namanya yang baru. Oh yang baru itu. Yang baru. Tapi itu kita ngerilis doang sih. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin si Microgram ini, itu sebenarnya project iseng kah atau project nyata? Karena maksudnya ada kayak gue nih, kadang sesuatu yang iseng tapi malah jadi serius gitu. Oke. Gimana tuh? Jadi mungkin dari awal kali ya. Dari awal itu gue sama anak-anak tuh satu kampus di Unpad, Jatinangor. Oke, anak Nangor ya. Anak Nangor ya, Bandung dan Nangor ya. Kayak sangat seksi untuk dibahas ya. Jatinangor tuh. Terus gue kampus, terus di situ gue ikutan kayak UKM namanya Komunitas Musik Vkom. Oke. Basically gue semuanya anak-anak tuh Vkom. Oh, Vkom semua. Vkom Unpad. Terus di situ gue ikut terus bikin acara lah di Nangor, kayak acara itu kayak Gogo Sorry, Quality Time, acara-acara. Terus ada salah satu dosen kita namanya Bapak Syauki. Dulu tuh kalau nggak salah manajer Sarasvati deh. Oh dulunya. Syauki Lukman, sekarang jadi Kajur. Keren banget. Selamat Pak Syauki. Kalau nggak salah nih jadi Kajur nih. Makasih Pak. Makasih. Berhasil Pak. Terus dia bilang, ngapain lu musik-musikan di Jatinangor? Langsung aja tuh ke Bandung. Akhirnya gue dikenalin sama Marin Ramdhani, tau gak? Yang punya Fast Forward Records. Oh, yang di Lubel, Setiabudi. Oh iya, tahu. Dikenalin gue sama dia. Akhirnya pas waktu itu dia itu lagi bikin acara namanya An Intimacy, kalau lu tahu. Pada saat itu tuh tahun 2014-2015 deh kalau nggak salah. Nama acara Intimacy itu acara tujuannya adalah itu tuh acara kolaborasi KMF, Fast Forward Records sama Monster Stress. Itu record label dua-duanya. Dan kebenaran pas gue dikenalin, gue mau magang nih, magang kampus. Oh, berarti lagi semester akhir lo? Lagi nggak semester akhir juga sih, ya di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah ya. Terus
gue di situ magang dan akhirnya si Om Arin ini sama Om Amon ini lagi bikin acara intimacy. Tujuannya adalah mencari talent-talent baru di kota Bandung, band-band baru sebenarnya. Itu tuh reguler dibikinnya sekali sebulan. Terus acaranya pertamanya di Lubel, terus kayak ya community aja kayak. Tapi terus seru sih. iya, terus kayak band-band itu kayak ngirimin demo dulu masih zamannya SoundCloud. SoundCloud, Spotify belum kayak sekarang. Gue inget banget tuh dulu waktu gue zamannya magang tuh Spotify gue pakai VPN. Karena nggak bisa kan di Indonesia. Iya. Yakin cuma dipakai Spotify doang. Iya. Yang lain-lain lah, Vimeo. Yang gitu-gitu. Terus akhirnya gue bikin acara itu. Di situ gue akhirnya nemuin nih band-band baru. Karena kan si Fast Forward sama Monster Stress butuh juga ya band-band baru. Pada saat itu Monster Stress tuh lagi sering rilis dan si Fast Forward Record itu lagi nyari, udah lama gak rilis. Udah gak ada talent baru. Terakhirnya tuh Cuts dulu bandnya. Yang vokalisnya cewek kayak udah lama banget. Dan di situ dia butuh lah nyari-nyari band baru. Gimana ya gue buat dapetin talent-talent baru. Sedangkan mereka mungkin udah tua-tua kali ya. Tidak ada energi untuk nyamperin satu-satu datang ke gigs. Akhirnya dia bikin gigs. Disitulah gue ketemu sama band-band kayak yang band-band gue pegang tuh ketemunya di situ tuh. Hills, Lizzy. Oke. Dan dulu sebelumnya belum kenal berarti? Belum. Gue anak-anak Mikro tuh nggak ada yang beneran dari Bandung gitu. Jadi gue dari Padang, ada yang di Tangerang, ada yang di Jakarta, gitu-gitu. Kita sempat ketemu juga kan? Iya, terus akhirnya di situ gue lihat di situ kan sama anak-anak ngobrol. Ya kata lu tadi, ini iseng-iseng bikinnya atau enggak nih gitu. Di situ tuh gue dapetin ibaratnya biasalah kampus, wah ini ada masalah nih, gue harus dapet solusinya. Gue lihat band-band baru pada waktu itu tuh secara manajerial belum capable sih, kayak terlalu repot dia kalau ngurusin manajerial juga, kayak kontakan sama event, kontakan sama brand, sama segala macem. Ya akhirnya gue lihat di situ, ya udah gimana nih kalau gue nggak ada modal. Awalnya gue mau bikin record label. Terus gimana gue sama anak-anak, ya namanya anak kampus nggak ada modal kan, modal link, modal berani doang. Oh ya udah kita bikin talent management juga ya. Terus gue lihat di Bandung pun belum ada tuh yang ngukuhin namanya gue tuh talent management gitu. Terus gue lihat kayak yaudah seru aja kali ya, nggak ada modal link aja kita ke event gitu kan. Kan kita bisa jual-jualin band nih gitu. Betul. Dengan modal acara tadi, karena di situ kan gue sebagai marketing juga. Terus gue ya. Itu berapa orang sih sebenarnya di awal? Mikro. Mikro tuh awal berlima. Awalnya berlima. Oh founder ya. Timnya berlima. Okay. Terus gue dibikin acara tuh gue ngajakin anak-anak Vkom sih. Anak kampus, karena ya biasa kakak senior pengen memberikan wadah untuk juniornya. Terus tapi maksudnya kan terlaksana ya. Ya lumayan. Tapi maksudnya dengan tadi tiba-tiba ketemu ya kan, terus. Ya disitulah gue ketemu. Iya modal gue bikin acara kan kenal brand. Di acara itu kan gue, ya tadi kayak gue bilang gue marketing, gue kenal band, kenal band baru, kenal brand, kenal sponsor, terus. Ya udah di sini kayak kita udah ada modal deh buat ngejual ini band gitu pada tahun itu. Ya udah kita ini jalan aja. Okay. Jalan aja. Ya udah lu mau nggak ikutan talent management gua? Oh, langsung nembak gitu. Iya. Ya itu kalau Lizzy itu dulu temennya ada salah satu si anak-anak microgram juga, si Alvin anak kampus. Terus si Hills tuh nggak kenal tuh, kenalnya di gigs doang. Kenal di gigs waktu itu kita mainin, pas kita lihat, wih bagus nih band nih, suges gini. Terus suka nggak suka? Aduh tapi gimana ya cara ngontaknya gitu. Ya udah cari cara. Akhirnya waktu itu kita lagi nongkrong di Nangor, dia nge-tweet si Hills teh, dibutuhkan manajer yang bisa memfasilitasi kegoblogan kami gitu. Udah langsung DM. Kita ketemu di Bandung gitu. Mau nggak? Gue baru, lu juga baru. Yuk kita join yuk buat seru-seruan bareng gitu. Akhirnya jalan sampai sekarang. Oke. Berarti emang berarti ada yang kenal, terus ada yang gak kenal, akhirnya jadi bareng aja sekarang. Iya gitu aja, modal berani aja. Kan ya gue juga bukan anak nongkrong di Bandung gitu kan. Biasa kan wah ini manajernya temennya nongkrongnya gitu. Maksudnya kayak manggung terus ada temen yang gabut diajakin kan. Oh lu pegang gue aja gitu. Biasa kan gitu. Nah kalau gue sih
Ya gue pertama kalau sama Miko sih gue emang sama anak-anak suka dulu sih bandnya. Oke. Berarti yang di awal ketika mau milih tuh yang penting suka aja. Iya. Itu Suka aja, gue suka musiknya sama anak. Gimana nih? Oke, enak sih. Yaudah go gitu. Gitu aja. Berarti gak mikir kayak walaupun gak enak tapi pasarnya banyak, berarti lu gak melakukan itu ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Sampai detik ini berarti? Sampai detik ini sih. Anjing gue bisa gitu sih? Ya Maksudnya kan apa ada, ya? misalnya kayak contoh nih misalnya kayak gue nih pengen kayak oke. Artis pop aja gitu. Iya, maksudnya kan kalau ngomongin duit nih, kan kenceng banget dong. Ya lumayan Itu sih. sih, gimana kalau gue pikirin. Tapi lu apa tuh pertimbangannya? Pertimbangannya pertama jelas ya ini bandnya gue tahu mau gue apain gitu. Mau gue sama anak-anak tuh gue karena juga kita juga nge-publisher juga kan. Jadi gue tahu ini band gue mau tahu arahnya kemana, ini jualannya ke arah mana, ini brandingnya seperti apa. Nanti apakah ini band beneran niat ngeband atau enggak kan? Gue udah misalnya ngurus band terus gak niat ngeband kan bingung juga ya maksudnya. Setengah-setengah. Iya mau ya dari ininya kan harus dari hati bandnya sendiri gitu. Intinya gitu. Terus kayak kemarin yang kalau tapi sekarang kita lebih fokus ke gue tuh sama anak-anak lagi agak ngubah dikit gitu. Kalau yang sebelumnya kan gue nawarin sebagai personal manager juga. Kalau sekarang sih gue kayak coba gue nge-publish tapi personal managernya enggak nih gue karena orangnya terbatas juga. Jadi kayak gue sebagai ya consultant maybe gak tahu sih. Tapi dari awal tuh memang ketika lo membuat dari 5 orang ini nih. Dari awal tuh memang udah kayak lo bagian ini, lo bagian ini, lo bagian ini. Atau lebih ke talent manager. Atau organik aja nih gitu. Lebih organik iya tapi akhirnya di situ lihat ada fokusnya. Akhirnya ada fokusnya sih. Kayak misalnya gue lebih ke talent manajernya, terus dari segi visualnya, terus ada yang di bisnis manajernya siapa, terus ada yang medianya siapa yang megang media, kayak bikin press release, bikin konten, copywritingnya segala macam ada di. Tapi dari dulu kita nggak ada orang yang pure design. Jadi kalau misalnya ada yang dengar terus, terus yang dengar ada yang mau wah kak kayaknya saya bisa desain nih buat ini boleh deh dikirim-kirim CV-nya. Ya. Boleh langsung aja ya. Kita lagi nyari juga. Cari aja micro.m. Microgram.ent at microgram.ent. Website-nya microgram.id. Nah itu boleh. Udah website juga? Udah ada. Website. Kemarin mati sih, sekarang baru kita nyalain. Kenapa? Ya kemarin nggak, ya maksudnya kita baru ini lagi ya, maksudnya COVID juga akhirnya membuat kita berkumpul lagi ya. Iya benar. COVID kan akhirnya membuat kita berkumpul lagi ya. Sekarang si Microgram juga lagi bebenah gitu, makanya kita kayak mulai agak-agak bukan berputar haluan sih, nambahin referensi. Nambahin ini baru sih. Hal-hal baru, misalnya kayak si Cito kita rilisin, terus baru kita main Karmonya juga. Kayak itu gimana sih, misalnya kayak kontakannya, kayak tektokannya, kayak misalkan lu mau lagu rilis kapan dan segala macam, itu berarti lu punya tim sendiri yang khusus nanganin? Sebenarnya awalnya dari bandnya sih. Dari bandnya. Misalnya bandnya, gue mau, biasanya kan gue sebagai talent manager ketahuan tuh mas gue mau rilis lagu ini gitu. Oh ya udah, gue dengerin dulu, gue lihat dulu kesiapannya sampai mana. Ya udah, terus kayak si El Carmonya pas kemarin itu mau kita join sama kita tuh dia udah mau rilis sebenarnya. Berarti itu baru-baru berarti kan ya? Iya baru. Kalau El Carma 3 hari yang lalu lah. Untuk masuk ke microgramnya. Iya. Tapi kalau untuk yang lu pegang lainnya iya. Yang terus sekarang kita lagi semi record label juga sih. Kayak si Oscar kan akhirnya record labelnya nggak ada, terus kita yang rilisin. Kalau yang Hills, Sky sama Lizzy itu sama Fast Forward dia. Oh udah ada ya? Udah ada recordnya, jadi kita tinggal jalanin ini aja. Si manggungnya, konsepnya gitu-gitu. Tapi maksudnya kayak lo berlima nih, nah, ya kan? Dan lo megang talent banyak banget nih. Enggak lah, ada yang lebih banyak anjir. Enggak, maksud gue dengan berlima ya, ukuran berlima nih, berarti kan lo megangnya banyak tuh, lumayan banyak. Bukan lumayan yang banyak gitu. Emang enggak pusing gitu? Pusing emang jelas pusing, karena gini, setiap band tuh karakteristiknya beda-beda gitu orangnya. Karena kan lu berhubungan sama manusia nih, ya kan? Iya. Lu berhubungan sama banyak kepala ya kan? Iya. Kepala di band ya, belum lu ketemu sama kepala di tim lu nya sendiri. Iya benar. Itu nyatuinnya gimana tuh?
Iya, nyatuinnya gimana ya? Ya gue bertransformasi menjadi mereka aja sih. Misalnya kayak contoh, gue lagi ngobrol sama Oscar, ngobrol sama Sky, ngobrol sama Hill, sama Ligi tuh beda-beda semua sih anak-anaknya. Makanannya tuh maksudnya didengerinnya apa beda. Jadi kadang-kadang kalau gue sama Oscar ngobrolnya ini kan personal manager gitu. Ya jadinya kayak gitu sama si Hills ngobrolinnya apa, bercandanya beda bercandanya. Terus beda-beda circle lagi mereka kan. Iya sih. Iya, kayak Luigi anak-anak Omo, Hills tuh Cimahi, Oscar tuh mana. Dan lu bisa untuk beradaptasi ya. Iya, gara-gara di kampus juga sih, Fakultas Ilmu Komunikasi. Masa gak bisa komunikasi? Iya sih benar. Lumayan kepake lah kuliah gue. Ya lah maksudnya gak jadi gak sia-sia anjir. Maksudnya kan lu juga diajarin kayak ya ngobrol sama orang. Ya gitulah. Dan apa kayak dealing segala macam. Dealing. Maksudnya kan dealing tuh hal yang berat loh. Lumayan sih. Berat sih kalau misalnya gak sesuai ekspektasi. Pernah. pernah aja sih. Oh tapi yang dari lu sendiri dan tim lu nih, Microgram ini sebenarnya lu pernah ada satu masalah gak sih yang sebenarnya kecil nih, tapi si dampaknya tuh kayak gede gitu akhirnya. Ada nggak tuh kayak gitu? Dampaknya gede. Dulu gue sama anak-anak mikro tuh pernah gagal bikin acara sih. Pernah gagal, lumayan deh gagalnya. Bikin acara gede. Terus akhirnya gagal. Karena hujan. Biasa. Emang alam susah ya? Iya kan Bapak sebagai yang suka bikin acara juga ya. Emang kalau dikasih hujan. Alam mah nggak bisa di ini kan. Itu di mana event waktu itu? Boleh nih. Ya. Boleh dibilang. Ya. Di salah satu lapangan udara lah. Oke. Berarti gede dong eventnya. Berarti kalau main rugi? Rugi. Itu lumayan sih kalau misalnya kalau dibilangin pengalaman yang paling gak enak sih itu. Oke. Gue pernah gagal sama anak-anak bikin acara. Terus ya gitu lah. Kita tuh gitu? Hah? Ribut gitu? Ribut sih enggak ya. Lebih ke di rumah aja abis itu. Harus ketemu orang soalnya. Jadinya kayak itu anak-anak itu tuh yang gagal bikin acara. Terus yang lucunya beberapa minggu setelah itu gue 3 talent gue tuh ada main di lokasi yang sama. Tapi gue sebagai pengisi acara. Terus kayak gini rasanya nggak jadi tukang bikin. Pernah kayak gitu? Iya pernah. Anjing enak banget sih tapi. Nggak enak banget sih itu rasanya. Tapi akhirnya dengan adanya itu maksudnya lu juga jadi kayak belajar nggak sih maksudnya? Belajar sih ya belajar lah semua ya ternyata tuh nggak bisa budget dimepet-mepetin tuh nggak bisa. Janganlah kita berharap dapat untung dari tiket kan nggak boleh banget ya sebenarnya. Pernah. Iya kan? Kayak, wah kita nih kira-kira 3.000 orang bakal datang nih. Tapi ternyata pada hari tidak memenuhi. Sumpah. Karena gue juga gitu kan kayak bikin event tuh. Iya, lo juga basicnya. Talent oke nih kayak. Oke nih. Segmented banget. Wih, ternyata kayak. Lumayan sih, promo edan-edanan, artis juga, band-bandnya juga edan-edanan waktu itu. Makanya gara-gara itu gue kayak, anjir. Learning by doing tapi aja. ya stres juga. Makanya kan gak keluar rumah kan. Malu aja pada insecure aja ketemu orang. Emang acaranya sepi ya? Iya, lebih ke malas jelasin sebenarnya. Iya, karena kan kalau misalnya kita jelasin kayak effort lagi, ingat lagi. Karena kita kan gak bikin acara buat gagal kan. Iya makanya. Nah masa capek aja gitu ngejelasin, ya tuh gara-gara ini A B C D Z gitu. Ya udahlah di rumah dulu baru. Tapi kalau misalkan dari si Microgram sendiri nih, untuk yang project sekarang yang lagi dilakuin tuh apa tuh? Kalau sekarang kita lagi progress, mostly sih semuanya lagi karena COVID-19 ya. Semuanya lagi pada banyak kan lagi di studio sih. Lagi garap lagu, Hills lagi bocoran aja nih. Gak apa ya band-band aku bocorin dikit. Si Hills tuh lagi proses album. Si Sky juga kemarin baru WhatsApp gue bilang, "Mas, aku pengen ngeluarin single dong." Oke. Terus si Lizzy juga lagi garap lagu. Si El Carmonya tuh mau rilis, Oscar Lolang mau rilis. Oscar Lolang mau rilis tanggal 21 ini nih. Ini ada yang udah bisa gue sampein nih. Oscar Lolang mau rilis, si El Carmonya mau rilis juga. Terus udah sih gitu.
Untuk yang lain Siapa lagi? Phil Koplo. Phil Koplo ya lagi garap sesuatu lah intinya lah. Kemarin juga baru rilis kan mereka? Oh iya. Rilis itu official remix Yellow Claw. Yellow Claw featuring World Genius X Kreiko, terus di remix lagi sama Phil Koplo. Akhirnya semua warna-warni lagunya. akhirnya Phil Koplo di Spotify. Hey, penggemar Phil Koplo, kamu sudah bisa mendengar Phil Koplo di Spotify. Bisa dicek di Spotify, terus juga XX-annya banyak ya. Iya nih XX. Kayaknya lagi zaman XX gitu ya. Iya, Collab. Ya karena lagi gini juga kali. Iya. Karena kan maksudnya yang gue tahu nih kayak duit ngejauh, tapi kayak kalau hubungan sama orang jadi dekat ya. Iya. Oh iya, sama Fazia juga mau rilis sesuatu kayaknya. Merchandise sama rilis lagu juga. Fazia. Itu semua lu yang ngurus? Iya bareng-bareng aja sih. Oh bareng-bareng. Bareng-bareng aja. Oke, berarti tuh bisa dicek Kita ya. siap menggempur. Anjay. Akhir tahun. Siap menggempur. Terus kalau misalkan kayak sekarang lagi Covid itu gimana dong? Berarti kan kayak panggung juga maksudnya ada sih beberapa yang tapping. Oh tapping udah mulai Ada, jalan ya, udah tapping. Terus ada yang ini juga jadi apa namanya? Online concert gitu. Ada, terus ada biasalah. Kan akhirnya si band itu punya value tersendiri kan, si personilnya, si bandnya pun, dan akhirnya ada yang brand-brand masuk juga buat let's say endorse. Oh tetap jalan berarti ini. Ada juga. Ya, kebayang sih soalnya kayak gue aja yang event kerasa apalagi yang musisi-musisi gitu. Iya. Ya maksudnya kan kalau kita lihat si band itu akhirnya dilihat ada personel-personelnya masing-masing kan yang punya value yang berbeda. Dan akhirnya brand tertarik gitu. Kayak cari KOL yang musik banget gitu. Karena ada gitu-gitu. Adalah masuk beberapa. Dan itu yang nge-manage-nya kayak untuk kepikiran kayak gitu lu? Ketawa aja. Iya. Serius? Iya ada. Soalnya gue juga maksudnya gini loh. Gue kan sama anak-anak. Misalnya si Oscar. Oscar tuh gue tarik datanya. Oke. Misalnya kayak si Oscar tuh ternyata yang mendengarkannya adalah orang-orang seumuran seperti ini yang punya hobinya apa. Tuh gue bikin riset. Apa riset lu lakuin? Bikin riset. Oh ternyata Oscar tuh yang penggemarnya adalah orang-orang yang suka baca buku, orang-orang yang emang agak-agak melek sama hal-hal berbau aktivisme. Hilsto adalah orang-orang yang emang let's say deep ke let's say indie gitu. Nah kayak gitu-gitu terus gue tarik, akhirnya gue bikin tools promosinya yang bisa nge-nargetin ke mereka-mereka itu. Jadi riset. Kepake lah ilmu Vcomnya. Ini drill kepake loh, maksudnya kayak untuk untuk ngelakuin gitu kayak susah deh. Karena gitu. dulu kan kita mikirnya kayak yalah band bisa gede senatural itu gitu. Tapi kayak di zaman sekarang kita harus nyari unique selling point dari bandnya itu apa sih sebenarnya? Hal uniknya ya. Iya. Kalau misalnya dilihat sekarang kan setiap minggu kayaknya ada band ngeluarin lagu. Iya. Bener banget. Jadi gue sama anak-anak kayak nggak mau ini bisa nih secara natural nanti akan gede gitu. Dulu tuh seperti itu kita. Dulu tuh kayak feeling nih kayaknya band bagus nih keren nih. Nah sekarang feeling kita tambahin lagi dengan kita senjatai dengan data lagi gitu. Anjing gue kepikiran sih. Iya kayak ya misalnya tren-trennya sekarang lagi TikTok nih. Kira-kira yang fit in sama band gue TikTok apa ya gitu. Makanya kerang Oscar ini main TikTok, Phil Koplo main TikTok. Iya. Follow aja tuh. Ya TikTok. Beda-beda tuh kontennya semua. Oh beda-beda. Beda-beda. Ya sesuaiin aja sama karakteristiknya. Sama ya gitulah, gue riset gitulah sama anak-anak. Berapa lama tuh risetnya? Satu talent ya kita satu talent gue tuh mulai lagi kalau riset tuh udah berapa ya dari awal Covid ini Maret ya? Maret. Dari awal tuh akhirnya ngumpul. Karena akhirnya awal kan teman-teman gue anak-anak mikro juga kan ada yang kerja di agensi, ada yang kerja di perusahaan data. Jadinya kita terapin. Anjing itu keren sih. Iya, jadi intinya mah kita gimana kita tuh semua berpikir band itu adalah sebuah brand. Oke. Jadi gimana lo ngebangun image brand lo ke klien lo, ke khalayak luas. Gitu, gimana nge-maintain image-nya. Berarti lo nge-maintain itu?
Iya lumayan. Nah, ya lumayan. maksudnya dengan 5A itu makanya gue bilang tadi dengan 5an, terus dengan tadi bandnya banyak dan ternyata juga ketika lo ngomongin satu band aja itu banyak banget Banyak ABCD-nya. variabelnya lah. Nah itu dia maksudnya kayak gokil sih. Iya lumayan lah pak. Bikin musing-musingin diri aja itu mah. Berarti sekarang lo kayak udah aja untuk microgram aja, lo serius di microgram atau gimana? Lo ada sesuatu lagi nggak di luar dari itu? Di luar dari itu gue, kalau gue pribadi ya, lagi belajar animasi lah. Serius? Iya. Kenapa jadi tiba-tiba jadi ke animasi anjir? Gak tau gue salah kuliah kayak dulu deh. Pengennya DKV kayaknya. Tapi kalau misalnya ada kafe lo mungkin gak akan sedetail sekarang gitu loh. Kalau misalnya DKV, mungkin gue jadi Designer. art director yang kan tadi ada posisi kosong tuh. Iya. Nah kayak gue ngisinya itu. Jadi teori dan prakteknya gue bisa jalanin. Kalau sekarang kan dari lihat referensi gue, gambarnya ini bagus ya. Kira-kira seru kali ya gue terapin, kan akhirnya ilmunya gue nggak dapet ya. Iya. Ya udah terus gue kayak apa ya? Kan orang banyak nih lagi COVID gini lagi belajar skill baru, ikut-ikutan juga. Mau sepeda capek, tanaman ada sih beberapa. Iya. Apa ya udah gue dalamin Adobe After Effects. Mengisi kegabutan juga Jadi kali ya. kegabutan. Itu karena memang lu sendiri pengen atau memang karena ada posisi kosong di microgramnya sendiri? Pengen aja sih. Gue tuh suka lihat-lihat, suka gini. Gue tuh suka misalnya lihat video klip band apa gitu, lihat akun Instagram apa, anjir kok bagus ya, kok bisa kayak gini ya. Terus gue coba-coba aja. Coba-coba aja bikin-bikin. Oh ya, lebih kepo aja. Kepo. Tapi kan akhirnya puas kan? Iya. Belum ya kalau Gak boleh lah puas. Oh, ya, nggak boleh. Puasnya gak boleh. Nanti beres kalau puas. Iya sih. Jadi malah kayak diem aja berarti. Ya. Dan terus kalau misalnya lo sendiri nih, kan berarti kuliah di Unpad, terus juga gue lihat juga lo pernah bekerja juga. Nah itu tuh sebenarnya lo berarti kan menyudahi itu atau gimana tuh? Menyudahi maksudnya dengan pekerjaan lo gitu yang sebelumnya? Pekerjaan gue ya ke bidang-bidang yang beririsan sama yang sehari-hari gue lakuin aja sih sebenarnya. Iya gitu. Kayak ngurus-ngurusin brand gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak emang yang gue nyarinya yang emang bisa gue terapin ke pengalaman gue di band-bandan, di event-eventan. Berarti kepake banget lah ya? Ya nggak tahu deh tuh. Kepake sih kayaknya. Kepake lah. Gitu. Terus kalau misalkan nanti ada someday tiba-tiba ada yang kayak nawarin lo kerja nih ya, lo bakal tetap stay atau lo cabut? Nih ideal ya. Idealnya sih gue sebenarnya kalau di pikiran gue tuh, gue punya pekerjaan yang emang kantoran, terus weekendnya gue band-bandan. Oh tetap ya nggak usah tinggalin ya? Iya nggak bisa tinggalin lah pak. Sayang udah dari tahun berapa nih? Jadi 2014. 2014 sekarang udah 6 tahun ya? 6 tahun. Iya 6 tahun ya? Iya udah 6 tahun. Jadi sayang aja sih. Itu kapan sih? Ada kayak anniversary nggak tanggal berapa tuh gue? Lupa ya? Iya nggak lupa deh gue tuh pernah waktu itu sama anak-anak tuh kayak tanda tangan di buku gitu lucu-lucuan kayak ini kita akan komitmen ya ngejalanin ini. Ada tuh Desember deh kayaknya. Oh ada. Bulan Desember deh. Soalnya gue pernah bikin acara tuh dulu nih. Gue bikin acara sama anak-anak namanya tuh Welcoming 2020. Welcoming 2020. Welcoming 2020. Bikinnya tahun 2017. Acara tahun baru. Aneh banget ya. Aneh banget. Gue bikin Kenapa acara. kayak gitu? Itu kenapa kayak gitu? Hah? Kenapa kayak gitu kepikiran 2020? Iseng. Jadi waktu itu cerita aja gue sama anak-anak. Kita tahun baru ngapain ya? Bikin acara kali ya gitu. Terus gue sama anak-anak, ya udah kayaknya anak-anak band yang lain pada bingung juga deh tahun baruan mau kemana. Ya udah gue bikin gigs gue. Bikin gigs tapi jam 11 ke atasnya DJ-DJ-an. Oh tetap ada DJ-nya? Iya DJ-DJ-nya anak-anak band semuanya. Jadi misal itu tuh gue collab-collabin semuanya. Jadi mulainya jam 8 gitu terus bandnya featuring collab semua. Kayak misalnya Hills X Collapse waktu itu. Collapse. Iya. Nika, terus Lizzy X Lembrand.
Ada brand juga. Ada, terus si Alvin NX, Oscar Lolang. Gue collabin semuanya. Di XX-in ya. Iya, kalau sebelum XX laku gue udah bikin tuh. Terus nama aku ya yang lain. Terus nama acaranya Welcoming 2020 yang notabene Covid anjir. Makanya gue shit kata gue. Gue bikin acara terus ya gitu jam 11 ke atas band-band itu jadi nge-DJ. Oh jadi nge-DJ. Iya. Terus gue pernah bikin konsep lagi tuh yang acara juga, ya band-band nge-DJ juga. Gue sempat bikin di salah satu klub di Bandung dan salah satu venue di Jakarta gue Tapi bikin. yang gue lihat juga nih ya dari Microgram itu sudah terlibat sama internasional festival loh. Gila loh. Singapura. Iya, Singapura doang. Tapi itu achievement dong. Ya lumayan sih, agak norak sih dulu. Ya tapi gak apa-apa maksudnya kayak gue baca kayak wih gila nih. Laneway Iya, sama Laneway. Rocking the Region. Iya terus apalagi kalau misalkan kayak festival Indo yang gede juga lu udah terlibat kan. Iya lumayan. Ada Sinkro, ada Mugal juga. Boleh gak sih disebutin? Gak apa-apa. Ada Synchronize, Mugal, terus ya cara-cara Yang itulah yang lain yang gitu-gitu ya. Tapi keren sih. Lumayan itu apa ya? Agak kaget sih dulu waktu Singapura pertama kali. Singapura tuh gimana tuh? Yang mana? Yang pertama tuh gue ke Singapura sama Hills. Yang sama Hills. Sama Hills Itu tuh yang pertama pertama banget gue di Rocking the Region. Rocking the Region waktu itu tahun berapa ya? Itu belum rilis kok Hills ya. Tapi kenapa udah bisa main lagi? Ini karena link juga. Atau tiba-tiba aja. Ya waktu itu ada ya kumpulan-kumpulan link lah. Gue sama Fast Forward juga ada. Terus pertama tuh gue beres tour deh kalau nggak salah gue tour di Indonesia. Iya, gue lupa deh. Pokoknya itu tuh pas Hills mau rilis album Spectrum aja. Album Spectrum gitu rilis. Terus kita tour Jawa Bali. Wah itu tournya parah sih. Terus Parah keren atau parah capek? Capek. Oke. Kita beneran modal naik kereta api jalur darat, laut, udara dah itu. Tiga-tiganya. Berapa kota ya gitu? 7 gitu. 7 kota? 7 kota dalam 2 minggu kita beresinnya. Terus train to train, bus to bus, kapal ke kapal. Tapi anak rocker banget ya? Iya, kita emang sama anak-anak tuh emang berangkat, yang kerja cabut kerja. Iya, gitu. Terus baru akhirnya ya Rocking the Region main, itu belum rilis. Gak bawa apa-apa aja, kita gak bawa album, gak bawa merchandise, gak bawa stiker pun gue gak bawa gitu. Sama sekali? Udah aja jalan gitu? Udah aja jalan ke Singapura. Terus Laneway, terakhir ada yang tahun berapa tuh Laneway Festival di Singapura. Perasaannya Laneway? Wah norak sih gue tuh. Norak. Ya, tapi gak apa maksudnya. Lu nonton gratis berarti kan? Udah lama sih tapi gak apa ya dibilang-bilang lagi ya. Gak apa-apa. Gak apa lah ya. Ya udah itu. Terus itu tuh gue, ini lucu nih ceritanya nih. Waktu itu gue, oh iya bener kita mau tour. Terus ada teman akhirnya si acara itu ngumumin line up-nya kan. Wajar, bagus lagi bandnya. Oh waktu itu kita mau ke Jepang. Jadi waktu itu si Hills tuh awalnya mau ke Jepang. Mau tour di Jepang. Terus teman gue ngajakin, kita Laneway yuk Singapura. Aduh gue lagi ngumpulin uang nih, gue ke Jepang, gak ada mahal kan Jepang. Iya. Terus akhirnya band-bandnya gue suka, ya udah gue ini aja, enggak nih kita lagi ngumpulin uang, oh ya udah gitu. Terus tiba-tiba gue di WhatsApp cuy. Tiba-tiba? Di WhatsApp, gue inget banget hari Jumat, gue beres sholat Jumat. Berkah ini, berkah Jumatan. Berkah Jumatan. Gue inget banget tuh terus depan gue lagi ada Oscar. Di WhatsApp gue, hello this is, ini dari Laneway gini, oh benar kamu manajernya Hills gitu. Gue gak percaya awalnya, masa kontaknya lewat WhatsApp sih gitu. Gak email gitu. Gue bilang ke Oscar, ini benar Kar, ini salah gak sih bahasa ini benar benar. Ya udah gue bilang ke anak-anak. Dan jalan aja akhirnya. Iya, terus itu kok bisa sih? Maksudnya sampai kecium gitu. Berarti kan kalau ada orang yang gue juga kaget sih itu, masa band-band ketawa-ketawa gitu. Band kayak Hill yang kocak-kocak aja, yang agak-agak kocak-kocak, agak-agak aneh gitu kan. Dituin ya akhirnya ya udah gue ya beresin surat-suratnya segala macem. Ada yang belum bikin paspor gitu ya, perpanjang paspor gitu. Wajib ribet banget berarti ya? Ribet banget. Tapi akhirnya detail lah Singapura kalau masalah surat menyuratnya detail banget kayak lu mau bawain lagu apa, kalau mau ada cover lu tulis lirik lagunya seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya cuma sekedar manggung-manggung doang gitu. Enggak.
Oh, nah Enggak. itu tuh ya, Ri, untuk band-band nih. Iya, nggak manggung doang. Kalau misalkan nanti gitu dapat gigs di luar tuh ternyata emang Iya, detil itu berarti ya. gue baru Singapura sama Malaysia doang. Nggak, jangan ngomong doang, itu luar negeri aja. Iya, lu liburan aja ke sono. Tapi maksudnya kan jadi gratis, maksud gue kayak lu nonton Iya kan sih, gratis. pokoknya paling enak gue Landway sih emang. Kayak wah free flow, minuman, terus gue satu tendanya tuh, jadi satu tenda tuh gue sama band-band itu semua. Oh jadi gak dipisahin? Gak dipisahin, hotelnya sama. Asik banget. Hotelnya sama, gue pernah tuh, gue lagi ngerokok di bawah gitu. Lagi ngerokok di bawah, terus tiba-tiba pas baru datang aja gue udah jiper. Pas gue baru masuk hotel tuh di samping tuh ada alat tumpuk-tumpukan band gitu kan. Iya, alat band. gearnya pasti banyak Pas gue banget liat tuh. slow dive. Wih anjir kata gue. Slow dive. Terus gue ke hotel. Terus ngerokok di bawah kan anak-anak. Wih cuy ke bawah cuy. Gue tadi ketemu Mac DeMarco. Gitu-gitu. Asik banget, asik banget sih. Terus yang gue viral, Hills viral tuh di situ. Oh. Lu liat nggak Hills viral di Twitter yang foto sama Billie Eilish? Oh. Yang kita bilang yang dia mana orang itu? Pangandaran tuh, itu di Landway. Jadi sebelum Billie Eilish kita Lizzy udah foto ya. Hills. Hills. Iya. Foto. Nah itu gue pernah dimintain rokoknya sama salah satu anak-anak tuh pernah dimintain rokoknya sama ini slow dive. Gue makan tuh, lagi makan terus Seru aja, si Mac DeMarco-nya lagi ngerokok, lagi tidur-tiduran, si Rachel Goswell-nya slow dive lagi nongkrong gitu. Seru banget sih. Terus gue gue nonton, gue tuh pengen nonton banget Wolf Alice waktu itu sama Slow Dive ya, terus foto bareng. Billie Eilish malah gue nggak terlalu pengen waktu itu. Ya karena juga belum sebesar kayak sekarang. Iya, gue ceritanya tuh jadi nih ceritanya tuh, jadi gue datang kan jam-jam 10-an gitu, terus sama anak-anak tuh si Billie Eilish, terus datanglah si Billie Eilish itu, terus gue sama Via masih Ramdan gitarisnya Hill, itu siapa tuh? Keren gitu bajunya. Anak-anak Hills tuh gak tahu. Gak tau, ya Ya, gue emang tahu, belum ya terkenal mau juga terkenal sih, juga. mungkin, Terus pas gue ketemu, pas gue lihat, wih bagus tuh bajunya, kita foto aja yuk. Ya udah foto. Gara-gara baju. Iya gara-gara baju kan emang udah aneh kan bajunya. Iya, Maksudnya iya, bukan aneh ya, keren aja gitu. Unik bajunya, terus foto. Terus kemarin viral. Padahal itu udah berapa tahun yang lalu fotonya, pada banyak yang bilang ini bohong kan. Ya, padahal itu enggak, itu beneran. Tapi anak-anak emang konyol aja, dia bikin ini gue ketemu Bill itu orang Pangandaran, ini fotonya waktu lagi kumpul keluarga terus viral, terus banyak wah emang bener itu benar bukan edit itu. Oh klarifikasi ya. Klarifikasi nih. Langsung nih, ya. Nih podcast itu ya klarifikasi. Klarifikasi ini podcast sebenarnya kontennya klarifikasi. Ya udah itu viral terus lumayan sih gara-gara itu. Karena anak-anak kebangun ceritanya bercanda ya, emang anak-anak bercanda Ya, sih. begitu ya. Iya emang bercanda. Nah terus kalau misalkan dari lu sendiri nih, lu kan sudah menjalani banyak banget kayak jatuhnya ada ya kan, lu tadi cerita lu gitu, lu nge-build tim, terus juga lu senangnya ada di Landway. Nah itu tuh ada kayak apa ya, lu menjalani itu ada tips atau triknya gak sih selama ini gitu? Tips and trick ya? Jangan Jalanin aja sih. Maksudnya gue, aduh itu klise banget jalanin aja tuh. Tapi menurut gue tips and tricknya adalah ya lo harus suka dulu sih apa yang lo jalanin. Iya sih, kalau suka kan Kalau maksudnya suka mau ibaratnya apapun juga maksudnya mau lo nggak ada uang, mau apa, pasti kan yang ya penting lo suka gitu. Jadinya nggak ada ngeluh-ngeluh di belakangnya gitu. Ya ngeluh-ngeluh kelaparan, nggak ada uang ya ada lah pasti. Tapi itu ya wajar manusia ya. iya wajar manusia. Cuma kalau lainnya yang penting lo fun. Ya fun adalah kuncinya. Fun adalah kuncinya. Kunci. Berarti selama ini pertama suka, kedua fun. Yang terakhir. Nih. Udah terakhir aja nih. Terakhir nih, gue minta quotes. Quotes? Iya. Apa quotes ya? Gak tau apa ya, gue bukan tipe orang yang percaya sama quotes gitu sih. Pedoman deh. Pedomannya, Lu pribadi. pribadi, jadi orang baik aja. Jadi orang. Jadi orang baik, terus bantu sesama. Enggak ini serius. Oh, oke. Bantu aja maksudnya jangan temennya milih gitu jangan. Pokoknya kalau ada orang ya jadi orang baik aja, jangan nipu, jangan nyolong. Gitu. Iya bener dong, jadi orang baik aja. Iya sih. Jadi orang baik aja. Manusia tuh ya gitulah, kalau manusianya jelek mah ya nama baik, nama apa maksudnya uang bisa dicari. Nah, ini quote kali ya. Iya. Nah, ini Uang bisa dicari. Nama baik
gak bisa dibeli. Setuju. Ya. Setuju. Ya. Setuju. Oke, ini quotes ya. Bagus nih ya. Berarti tadi quotesnya adalah uang bisa dicari, tapi kalau nama baik gak bisa nggak dibeli. bisa dibeli. Iya. Bisa Beli apa? Beli pakai apa nama baik? Iya. Dengan apa? Dengan bantu orang. Fando di bawahnya. Wah anjir kalau dimasukin ke Instagram terus quotes dulu. Ada nanti bakal ada. Wah ada. Astagfirullahaladzim. Gue ngasal lagi. Gak apa-apa. Gue ngasal ya. Maaf ya kalau ada yang baca-baca itu quotes tiba-tiba. Dadakan. Quotes dadakan. Jadi soalnya tadinya gue pengen kayak nge-briefing ngasih quotes tapi kayaknya enggak deh. Kayak langsung deh kayak lebih asik ya. Wah, asik ya tapi? Asik. Asik ya? Asik. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Siap, ya. thank you juga. Fando udah main kesini udah tadi udah. Ideas. Space Ideas. Space Ideas tadi yang Razi. menjelaskan sama apa sih tadi ngejelasin tentang microgram itu Microgram. adalah talent management. Ya. Talentnya banyak. Kalau mau ada yang mau rilis, kalau boleh, mau ada yang rilis atau apapun, kabarin aja di hello@microgram.id atau ke email gua fando@microgram.id. Oke, nanti bakal ada di depan tuh. Nah, Semuanya ada. Semuanya ada. Ya kalau mau follow boleh @microgram.ent, band-bandnya juga ada di situ. Apapun sikat. Sikat yang penting enak. Yang penting enak. Oke deh kalau gitu thank you banget. Oke, sekali yuk lagi, Fando. sama-sama. Yo. Udah main ke studio kita dan Sip. terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton ya untuk Mighty People dan sampai ketemu Mighty lagi People. ya di Idea Station with Mighty Tiny. Bye bye. Bye. Yeah.